Kalau tadi kita udah bahas tentang AMDAL dan ADKL, sekarang kita akan bahas yang ketiga, itu tentang ISO 14000. Jadi kamu pernah dengar ya? Kalau kamu memang pernah dengar atau pernah lihat, coba kamu lihat lagi di misalnya di kemasan-kemasan makanan, di kemasan gadget kamu, di kotak-kotak gadget gitu ya, atau di kotak-kotak atau di bungkus-bungkus peralatan rumah tangga, kamu akan mungkin menemukan namanya ISO 14000. Apakah itu? Nah, ISO 14000 ini adalah kontribusi terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan yang disepakati dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Dia adalah kesepakatan dari KTT ya. Nah, ISO 14000 itu merupakan seperangkat standar internasional bidang manajemen lingkungan yang dimaksudkan untuk membantu organisasi di seluruh dunia dalam meningkatkan efektivitas kegiatan pengelolaan lingkungannya. Udah kelihatan ya bedanya ya. Kalau AMDAL tadi itu adalah adopsi yang digunakan di Indonesia, ISO 14000 ini adalah yang secara internasional atau digunakan di seluruh dunia gitu ya. Jadi sebagai standar atau patokan gimana sih manajemen lingkungan atau standar kesehatan lingkungan ya. Dalam ISO 14000 ini mencakup beberapa kelompok perangkat pengelolaan lingkungan. Nah, sistem manajemen lingkungan, audit lingkungan, evaluasi kinerja lingkungan, eco-label, dan kajian daur hidup produk. Nah, ini ya, beberapa yang ada di dalam ISO 14000. Nah, beberapa standar tersebut bersifat sukarela, jadi tidak wajib ya. Jadi kalau tadi kita mengadopsi berbagai aturan untuk membentuk suatu AMDAL, nah AMDAL tadi kan itu sifatnya wajib dipenuhi, kalau tidak kamu bisa dipidana. Nah, sedangkan di dalam ISO 14000 ini sifatnya sukarela atau hanya sebagai pedoman ya, untuk negara-negara yang ada di dunia untuk mengadopsi atau membuat sebuah aturan gitu ya. Nah, yang paling populer itu adalah ISO 14001, yaitu sistem manajemen lingkungan yang menjadi dasar sertifikasi ISO 14001. Kamu akan lihat ini ya di beberapa produk kemasan. Kalau saya pernah lihat itu di kemasan produk obat nyamuk. Coba kamu lihat deh ya. Semua organisasi dari beragam jenis kegiatan, beragam ukuran, berbeda lokasi, pada prinsipnya dapat menerapkan standar ISO 14000 sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi mereka bisa menggunakannya secara bebas atau secara sukarela gitu ya. Jadi kamu yang bangun perusahaan, kamu boleh menggunakan ISO 14000 ini sebagai pedoman dalam membangun sebuah bangunan, perusahaan, industri dan lain-lainnya. Tapi karena kamu tinggal di sebuah negara, kamu harus tetap memenuhi standar dari negara kamu sendiri. Meskipun kamu sudah mencantumkan ISO 14000 ini di dalam dokumen-dokumen kamu, itu belum bisa menjadi validasi. Kenapa? Karena kamu punya aturan sendiri di negara kamu sendiri, jadi ikuti aturan yang ada ya. Nah, ada faktor pendorong utama dalam penerapan standar ISO 14000 di seluruh dunia, yaitu adalah semakin meningkatnya kepedulian berbagai pihak terhadap pentingnya upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Jadi kalau dulu di zaman-zaman awal industri ya, pembangunan orang itu nggak ada standarnya, yang penting bangun aja sesuai keinginan dia, sesuai pandangan seninya, sesuai pandangan ekonomi dan bisnisnya. Nah, tapi seiring berkembangnya zaman, seiring banyaknya peraturan-peraturan yang dibuat, bahkan ada persekutuan atau persatuan dari berbagai negara, akhirnya dibentuklah suatu kesepakatan gitu ya. Untuk apa? Untuk saling peduli supaya tidak merusak lingkungan kayak gitu. Nah, siapa nih yang berperan? Ya, salah satunya kita sebagai orang Kesmas ya. Orang Kesmas itu salah satu pelopor atau orang yang peduli terhadap lingkungan ya. Jadi kalau kamu mengaku sebagai orang Kesmas, lulusan Kesmas nantinya, kamu harus menunjukkan jiwa dan sifat kamu yang peduli terhadap lingkungan dan kesehatan ya. Dengan cara apa? Menerapkan aturan-aturan kesehatan yang sudah disetujui ya, supaya apa? Tidak merusak kesehatan kamu, kesehatan di lingkungan kamu, baik di lingkungannya sendiri ya, supaya tetap terjaga kelestariannya. Nah, ada beberapa manfaat dari ISO 14000, yaitu pertama, meningkatkan citra organisasi. Biasanya ya kalau suatu organisasi atau perusahaan itu mereka mencantumkan ISO, mereka sudah lulus ISO ya, mereka itu ada kebanggaan gitu ya, wah kami ini memiliki standar ISO nih, ada peningkatan nih, ada pujian dan lain-lain, oh bagus ya produknya, berarti bersih gitu ya, produknya ramah lingkungan, atau produknya bisa dipercaya gitu ya, aman untuk kita gunakan. Nah itu ya. Lalu kedua itu meningkatkan citra produknya. Wah, produknya ini berarti udah ketat banget ya pengawasannya, pembuatannya berarti sudah terstandar banget gitu ya, makanya mahal nggak apa-apa, yang penting aman kayak gitu ya, berpikiran kita ya.
Lalu yang ketiga itu meningkatkan penataan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan. Jadi dengan kita menerapkan peraturan-peraturan atau ISO ini dengan benar gitu ya, kita akan terbebas dari masalah-masalah hukum gitu ya. Karena apa? Setelah dicek, oh ternyata mereka dengan menerapkan ISO ini mereka sudah terstandar sesuai perundang-undangan. Karena apa? Patokannya dari ISO ini sudah ada ya, kita adopsi di dalam AMDAL, ADKAL dan lain-lain tadi. Sehingga apa? Meskipun namanya berbeda, di dalam itu ada gitu ya, sudah terstandar lah, sudah sama bagusnya gitu. Lalu mengurangi risiko usaha, supaya apa? Tidak terjadinya dampak bencana yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi risiko-risiko itu dapat dikurangi, bahkan malah risiko itu dirubah menjadi suatu keuntungan dengan kita menerapkan peraturan atau perlindungan alam secara baik mengikuti ISO 14000 itu ya. Lalu meningkatkan efisiensi kegiatan. Gimana sih bisa meningkat efisiensinya? Efisiensi kegiatan itu dapat meningkat gitu ya. Karena apa? Karena pengelolaannya sudah benar sesuai aturan, akhirnya apa? Lancar ya. Jadi pekerjaannya itu jadi lancar. Karena apa? Sudah terstandar, ikuti aturan, sudah tertata secara rapi gitu ya. Ibaratkan kamu nata sebuah banyak buku di sebuah rak gitu ya, kan kelihatan rapi gitu aja, lebih enak lihatnya, lebih enak ngambilnya. Nah, lebih gitu contohnya ya. Lalu yang keenam itu meningkatkan daya saing. Jadi dengan kita mengikuti aturan ISO 14000, perusahaan lain tuh akan merasa tersindir gitu. Waduh, ternyata mereka perusahaan sebelah sudah menerapkan ISO 14000, kenapa kita enggak nih, kita buat juga. Nah, akhirnya apa? Mereka saling memperbaiki akhirnya apa? Keuntungannya untuk lingkungan dan kesehatan kita juga. Karena apa? Dengan meningkatnya daya saing mereka, daya saing itu adalah daya saing yang positif, bukan yang menjatuhkan ya. Mereka akan memperbaiki diri dengan melihat dari kekuatan atau dari bagusnya perusahaan sebelah gitu ya. Yang ketujuh itu meningkatkan komunikasi internal dan hubungan baik dengan berbagai pihak kepentingan. Jadi akhirnya apa? Dengan mengikuti aturan, dengan menjalankan aturan dengan benar, akhirnya komunikasi jadi lancar. Orang-orang akhirnya berdatangan sendiri gitu ya, rekan-rekan atau mitra kerja. Mereka tidak akan enggan atau mereka bahkan akan tertarik untuk bekerjasama dengan perusahaan yang kamu punya. Lalu memperbaiki manajemen organisasi supaya lebih tertata gitu ya, terkelola dengan baik. Dengan apa? Karena ada dengan standar ISO 14000 ini, di dalamnya itu akan ada standar keselamatannya, kesehatannya, lingkungan dan lain-lain gitu ya. Jadi dalam manajemen organisasinya itu sudah mengikuti aturan yang berlaku sehingga memudahkan dalam pelaksanaan atau dalam prosesnya gitu ya. Nah, penerapan ISO 14000 ini tidak menggantikan peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan ya. Tidak menggantikan. Jadi meskipun standarnya sudah internasional nih, kita tetap harus ikutin aturan negara kita sendiri tadi, itu AMDAL dan ADKL tadi ya. Nah, walaupun bersifat sukarela, penerapan ISO 14000 ini diharapkan dapat melengkapi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan oleh organisasi pelaksanaan kegiatan atau usaha ya. Jadi ini sifatnya sukarela atau sebagai standar aja lah gitu ya, supaya kita ada pedoman atau ada patokannya, tapi tetap kita harus menjalankan peraturan atau perundang-undangan negara kita masing-masing. Ada langkah-langkah dalam penerapan ISO 14000 ya. Yang pertama itu adalah mendapatkan suatu komitmen dari manajemen puncak atau dari pimpinan teratas atau pemilik gitu ya. Kalau mereka berkomitmen, mereka mau mengikuti peraturan atau mereka mengikuti pedoman ini, maka sampai ke bawah itu akan ikut ya, akan mengikuti atau menjalankan perintahnya. Lalu melaksanakan kaji awal lingkungan dan membuat buku kumpulan peraturan atau buat buku undang-undang atau buku peraturan perusahaannya lah gitu ya, apa yang boleh apa yang nggak boleh gitu ya, atau bagaimana nanti sanksi maupun rewardnya. Nah, lalu yang ketiga itu asumsi perusahaan telah mengetahui hukum. Jadi dengan mereka akan penerapan ISO ini, mereka itu perusahaan itu dianggap sudah tahu nih hukumnya kayak gimana, peraturannya gimana gitu ya. Lalu bentuk program manajemen lingkungan atau PML. Ada program manajemennya ya, jadi tidak sembarangan ya, atau ada bidangnya gitu ya. Lalu sistem manajemen lingkungannya itu prosedur evaluasi dampaknya bagaimana, jadi sudah ada tertata dengan rapi gitu ya. Ya kurang lebih ini adalah gambaran luasnya dari si AMDAL dan ADKL tadi ya, secara luasnya yang diadopsi tadi.
Ya, dalam pengkajian awal lingkungan ISO 14000 harus mengetahui beberapa hal berikut ini. Jadi kalau tadi itu kita sudah tahu langkah-langkah penerapannya, ini adalah dalam pengkajian awalnya ya. Kalau kita lihat di sini itu adalah sama seperti yang tadi dalam prosesnya itu ya. Kita harus tahu 5 hal ini. Ada tambahan ini selain 5 hal ini ya. Jadi selain dari 5 tahap proses ini, kita juga harus tahu beberapa hal lainnya. Ya, kita langsung aja lihat ya. Nah, di sini ada pemakaian bahan-bahannya. Bahan yang digunakan tuh aman nggak sih? Bahan-bahan yang kita gunakan ini standar nggak sih untuk keamanan, keselamatan, kesehatan gitu ya. Lalu ada pemakaian energi. Energinya ini ramah lingkungan atau malah merusak lingkungan nggak sih gitu ya. Nah, pertimbangan pemasoknya. Pemasok ini terpercaya nggak sih, sesuai hukum nggak sih, sesuai standar nggak sih. Nah ya. Lalu kebijakan yang dibuat itu, apakah kebijakan itu bisa dipertanggungjawabkan atau malah tidak bisa ditanggungjawabkan atau secara ilegal gitu ya, sembarangan kebijakannya. Lalu tanggap daruratnya bagaimana, rencana tindakannya gimana nanti ya, kayak gitu ya. Nah oke, sampai sini selesai ya materinya. Jika ada pertanyaan dipersilahkan untuk bertanya.